Selamat datang di Kira Journey. Hari ini, kita akan mengikuti sebuah petualangan ajaib tentang seekor ulat kecil yang punya mimpi besar. Mari kita mulai cerita tentang kupu-kupu dari ulat kecil. Di sebuah taman yang indah, di atas sehelai daun hijau yang bergoyang lembut ditiup angin pagi, hiduplah seekor ulat kecil bernama Lala. Lala adalah ulat mungil berwarna hijau muda dengan garis-garis lembut di tubuhnya. Matanya yang besar selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Lala adalah ulat yang ceria, selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya. Dan diam-diam, ia adalah seorang pemimpi. Setiap hari, sambil mengunyah daun-daun segar, ia selalu bertanya-tanya, bagaimana ya rasanya bisa terbang bebas seperti burung dan kupu-kupu yang sering ia lihat. Pagi itu, seperti biasa, Lala sedang menikmati sarapannya dengan lahap. Daun ini segar sekali, rasanya manis dan renyah, gumamnya pada diri sendiri. Sambil makan, matanya tak lepas memandangi langit biru. Ia melihat burung-burung kecil berkejaran di udara. Tapi, andai saja aku bisa terbang, pasti menyenangkan sekali bisa melihat seluruh taman ini dari atas sana. Tiba-tiba, seekor burung kecil hinggap di ranting dekatnya. Burung itu mendengar ucapan Lala. Terbang, hihihi. Cicit burung itu sambil tertawa kecil. Ulat sepertimu tidak mungkin bisa terbang. Lala, kamu kan tidak punya sayap. Mendengar itu, Lala tidak marah atau sedih. Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan penuh harapan, mungkin belum bisa sekarang. Tapi aku percaya, suatu hari nanti aku pasti akan mencoba. Lala tahu, meskipun kelihatannya mustahil, rasa ingin tahu dan mimpi besarnya dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Dan ia tidak akan pernah berhenti bermimpi. Siang harinya, saat sinar matahari hangat menyinari taman bunga yang berwarna-warni, Lala sedang merayap pelan di antara kelopak bunga. Tiba-tiba, sebuah bayangan anggun melintas di atasnya. Seekor kupu-kupu cantik berwarna biru lembut dengan sayap yang berkilauan di bawah sinar matahari hinggap di bunga tepat di sebelahnya. Kupu-kupu itu adalah Mumu, si kupu-kupu bijak. Mumu dikenal sebagai kupu-kupu yang tenang, penyayang, dan penuh kebijaksanaan. Ia bisa memahami perasaan Lala, karena ia pun dulu pernah menjadi ulat. Halo, ulat kecil, sapa Mumu dengan suara yang lembut. Aku mendengar dari angin, kamu punya mimpi untuk bisa terbang. Lala sedikit terkejut, tapi juga senang. Ia menatap Mumu dengan mata berbinar. Iya, Kak Mumu. Tapi, lihatlah tubuhku ini. Aku kecil dan berat. Apa mungkin aku bisa terbang seperti kakak? Mumu tersenyum dengan sangat lembut. Tentu saja bisa, Lala. Kamu tahu, dulu aku juga seekor ulat kecil, persis sepertimu. Mata Lala membelalak karena tak percaya. Benarkah? Wah, kalau begitu, ajari aku caranya. Kak Mumu, tolong ajari aku. Seru Lala penuh semangat. Mumu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa inilah saatnya bagi Lala untuk belajar bahwa setiap makhluk memiliki waktu dan prosesnya sendiri untuk tumbuh. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah sampai di tujuan, karena perjalanan setiap orang itu unik dan berharga. Beberapa hari kemudian, di bawah langit yang cerah, Lala mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa lapar seperti biasanya. Ia berhenti makan daun dan mulai merasa gelisah, seolah tubuhnya menyuruhnya untuk mencari sesuatu. Ia merayap ke sana kemari, mencari tempat yang aman dan tenang. Mumu yang sejak tadi mengawasinya dari kejauhan, terbang mendekat. Sekarang tubuhmu sedang bersiap untuk sebuah perubahan besar, Lala, kata Mumu dengan bijak. Jangan khawatir, ikuti saja kata hatimu, temukan ranting yang kokoh dan tenang, tempat kamu bisa beristirahat. Lala menatap Mumu dengan tatapan cemas. Aku takut, Mumu, rasanya aneh sekali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini, bisik Lala. Mumu menghiburnya dengan kata-kata yang menenangkan. Percayalah padaku, Lala. Ini adalah bagian terpenting dari perjalananmu. Perubahan memang kadang terasa menakutkan, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh menjadi lebih kuat. Istirahatlah dengan tenang, dan biarkan keajaiban dalam dirimu bekerja. Lala pun mengerti dan mulai percaya. Mengikuti nasihat Mumu, Lala akhirnya menemukan sebuah ranting yang terlindung di balik dedaunan. Dengan sisa tenaganya, ia mulai membungkus dirinya dengan benang-benang sutra yang keluar dari tubuhnya. Perlahan tapi pasti, tubuhnya berubah menjadi kepompong kecil berwarna coklat keemasan yang menggantung dengan anggun di ranting itu.
Di dalam kepompong, Lala berada dalam kegelapan. Ia tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Suara alam di luar sana terdengar sayup-sayup, seperti bisikan lembut yang menemaninya. Lala mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Aku berada di tempat yang gelap sekali, tapi rasanya hangat dan aman. Apakah ini akhir dari perjalananku? Atau ini adalah sebuah awal yang baru? Seolah bisa mendengar kegelisahan Lala, suaramu mau terdengar dari kejauhan, terbawa oleh angin. Tidurlah dengan tenang, Lala kecil. Nikmati istirahatmu. Saat kamu bangun nanti, kamu akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Pesan Momo membuat hati Lala tenang. Ia pun pasrah dan membiarkan dirinya beristirahat. Ia belajar bahwa di dalam diam dan kesabaran, perubahan sejati sedang terjadi. Waktu terus berjalan, hingga suatu pagi yang cerah, kepompong Lala mulai bergetar pelan. Sedikit demi sedikit, sebuah retakan kecil muncul di ujungnya. Tak lama kemudian, retakan itu membesar, dan keluarlah sesosok makhluk dengan sayap lembut yang masih terlipat. Itu adalah Lala. Tapi ia bukan lagi seekor ulat. Ia telah berubah. Dengan perlahan, ia merentangkan sayapnya yang indah. Sayap itu berwarna hijau muda dengan corak kuning cerah, berkilauan diterpa sinar mentari pagi. Ia mencoba mengepakkan sayapnya pelan. Sekali, dua kali, lalu semakin kuat, dan ajaib, tubuhnya terangkat ke udara. Sayap, ini sayapku, seru Lala dengan takjub dan bahagia. Ia terbang berputar-putar di udara. Aku bisa terbang, Mumu. Lihat, aku benar-benar bisa terbang, Mumu, yang sejak tadi menunggu dengan sabar, tersenyum dengan penuh kebanggaan. Lihatlah, Lala, mimpimu telah menjadi kenyataan. Kamu tidak menyerah, kamu sabar, dan kamu berani melewati perubahan. Kamu telah menjadi dirimu yang baru, yang lebih indah. Lala belajar pelajaran terpenting hari itu. Mimpi yang disertai kesabaran dan keberanian akan tumbuh menjadi kenyataan yang indah. Kini, ada dua kupu-kupu cantik yang menari-nari di langit taman bunga. Lala terbang dengan lincah di samping Mumu, mentor dan sahabatnya. Mereka meliuk-liuk di antara bunga-bunga, merasakan hangatnya mentari dan sejuknya angin. Ternyata benar katamu, Mumu. Melihat dunia dari atas sini rasanya indah sekali, kata Lala dengan tawa bahagia. Semuanya terlihat begitu luas dan penuh warna. Mumu tersenyum. Sekarang, giliranmu, Lala. Kamu bisa terbang ke seluruh taman ini dan membantu ulat-ulat kecil lainnya untuk berani bermimpi juga. Lala mengangguk penuh semangat. Tentu, aku akan ceritakan pada mereka kisahku. Aku akan katakan pada mereka bahwa mimpi itu bisa tumbuh dan menjadi nyata, sama seperti sayapku ini. Dan sejak hari itu, Lala si kupu-kupu hijau berkeliling taman, menyebarkan harapan dan cerita bahwa semua makhluk, sekecil apapun mereka, bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa indah jika mereka mau percaya, bersabar, dan terus berusaha. Terima kasih sudah menonton cerita Dikira Jernih kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus berpetualang bersama dalam cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa!